괜찮아. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samina Salasa, mahasiswa semester 4 program studi akuntansi Universitas Khairun Ternate. Di sini saya akan memaparkan sedikit metode penelitian pendekatan etnografi. Ya, langsung saja saya akan menjelaskan apa itu etnografi. Pendekatan etnografi. Etnografi adalah metode penelitian yang dilakukan secara online menggunakan internet. Metode ini mulai dikembangkan pada tahun 1995 oleh Robert Cogines, seorang profesor di Northwestern University, Amerika Serikat. Etnografi berbeda dengan etnografi karena dalam mengumpulkan data peneliti tidak melakukan tatap muka langsung dengan para partisipan dalam rangka memperoleh data peneliti atau bisa dibantu oleh orang lain berkomunikasi dengan para partisipan melalui internet. Peneliti dapat menggunakan berbagai macam aplikasi digunakan untuk mengumpulkan data penelitian sebanyak mungkin. Untuk memperoleh data yang banyak, peneliti harus pandai mendekati orang-orang yang akan dijadikan sebagai partisipan. Karena orang-orang tersebut sebagian besar tidak akan ditemuinya secara langsung. Sebagaimana dikatakan oleh Cogines, miliaran orang bergabung dalam jaringan-jaringan, ambil bagian dalam sebuah dunia kompleks yang tidak hanya mencerminkan dan mengungkapkan pengalaman-pengalaman hidup mereka, tetapi juga adalah fenomena sosial yang unik. Etnografi dapat membantu Anda memahami dunia itu. Etnografi dapat membantu Anda memahami berbagai konteks yang membuat pemahaman tentang dunia menjadi mungkin, juga tentang bentuk-bentuk sosial baru yang menggantikan dan bentuk-bentuk sosial lama yang digantikan. Cogines 2016. Sebagai sebuah pendekatan yang relatif baru, etnografi semakin sering digunakan dalam penelitian berbagai ilmu, tidak terkecuali bidang desain. Menurut Cogines, etnografi digunakan untuk mengadakan penelitian etnografi secara etis dan menyeluruh dengan melibatkan kerja kearsipan dan kerja komunikasi online, partisipan dan observasi dengan bentuk baru, data digital dan jaringan, analisis dan representasi penelitian. Cogines 2016. Peneliti yang menggunakan pendekatan etnografi. Kata Cogines tidak hanya menggunakan kata-kata, tetapi juga imaji, gambar, fotografi, data suara, presentasi audiovisual yang diedit, kreasi-kreasi website, dan artifak-artifak digital yang lain. Etnografi menyediakan paduan-paduan partisipatif termasuk pendampingan melalui research web page atau halaman pemandu penelitian lewat jaringan internet, wawancara lewat Skype, dan kerja lapangan secara pribadi dalam rangka memindahkan kerja etnografi ke online media. Cogines 2016. Pada tahun 1950-an, ketika komputer berukuran besar kebanyakan hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan dan pemerintah, metafora atau kiasan untuk komputer pada waktu itu adalah komputer sebagai otak raksasa. Ketika komputer bisa dibuat dalam ukuran lebih kecil dan masuk ke rumah-rumah serta dihubungkan dengan jaringan internet, maka metafora untuk komputer pada masa sekarang dan konteks komunikasi adalah maha jalan raya information superhighway. Mark Stefik menyebut metafora maha jalan raya informasi mengandung 4 metafora di dalamnya. Stefik 1996. Yang pertama, perpustakaan online library.
sebuah tempat penyimpanan untuk menerbitkan dan menyimpan pengetahuan kolektif, sebuah bentuk komunal atau kolektif. Yang kedua, medium komunikasi digital, digital communication medium, sebuah tempat untuk surat elektronik atau email, dan pada akhirnya banyak bentuk komunikasi lainnya. Yang ketiga, tempat pasar elektronik, electronic marketplace, sebuah lokasi untuk transaksi barang dan jasa secara elektronik, termasuk perdagangan digital, uang digital, dan properti digital. Yang keempat, dunia digital, sebuah pintu gerbang menuju pengalaman-pengalaman baru, termasuk tatanan-tatanan sosial baru, realitas maya, virtual reality, dan realita tertambah, augmented reality, presentasi jarak jauh, telepresence, dan penggunaan layanan komputer di mana-mana, ubiquitous computing. Salah satu contoh penerapan pendekatan etnografi adalah sebuah publikasi yang semula adalah sebuah tesis bidang desain produk yang dikerjakan oleh Bastiaan Evers di University of Twente, Belanda. Etnografi digunakan di sini untuk mengumpulkan data dalam rangka perancangan kembali atau redesign. Sepeda merek terkenal Gazelle akan dipasarkan di Amerika Serikat, sehingga memerlukan data baru menyangkut preferensi para pengguna sepeda merek tersebut di Amerika Serikat. Lewat etnografi diharapkan muncul data tentang spesifikasi sepeda yang disukai oleh pengguna atau konsumen sepeda merek Gazelle di Amerika Serikat. Evers 2016. Sepeda merek terkenal Gazelle dibuat di Belanda dengan lokasi pembuatannya di kota Dieren. Dahulu, merek sepeda ini sangat terkenal di Indonesia dan termasuk jenis sepeda kelas tinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Hingga sekarang, sepeda merek Gazelle tetap diproduksi dan dipasarkan di seluruh dunia, termasuk di Amerika Serikat. Peneliti membagi sepeda menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu sporty, untuk olahraga atau penjelajahan alam; family, untuk kegiatan dengan keluarga; utility, berbelanja, melihat sekitar; commuting, pergi pulang dan ke tempat kerja. Penelitian ini memfokuskan diri pada sepeda jenis family dan utility. Alasan pemilihan dua jenis sepeda ini karena pengguna sepeda di Amerika Serikat terbatas, tidak sebanyak di Belanda. Untuk menjaring apa yang diinginkan oleh para pengguna sepeda merek Gazelle di Amerika Serikat menyangkut dua jenis sepeda tersebut, peneliti melakukan observasi online dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan memperoleh jawaban lewat situs online pengguna sepeda di Amerika Serikat, yaitu Bike Forums Net. Lewat forum ini, peneliti menjaring pendapat para pengguna sepeda di Amerika Serikat menyangkut spesifikasi yang mereka sukai terkait dengan sepeda Gazelle, jenis sporty dan utility. Setelah banyak pertanyaan terjawab, serta pro dan kontra berlangsung, pada akhirnya diskusi dalam forum tersebut menghasilkan konsensus yang kemudian akan dijadikan sebagai dasar untuk merancang kembali sepeda Gazelle jenis sporty dan utility yang akan dipasarkan di Amerika Serikat. Evers 2016. Dalam penelitian yang tingkat akurasinya diharapkan lebih besar, karya redesain yang telah dibuat kemudian diedarkan lagi ke para pengguna melalui penelitian etnografi kedua. Masukan dari para pengguna kemudian digunakan untuk merancang kembali sebuah produk yang sudah ada sebelumnya. Dengan cara ini diharapkan produk yang dibuat lewat redesign menjadi semakin baik dan laku di pasaran. Tentu saja, penelitian yang mencakup etnografi kedua akan memakan waktu, tetapi untuk sebuah penelitian tingkat lanjut, etnografi kedua ini tentu saja menantang dan sangat berguna bagi pemasaran produk-produk konsumen. Dalam konteks persaingan produk, tentu saja pendekatan penelitian ini juga dipengaruhi oleh
keunggulan teknologi dan posisi branding dari sebuah produk beserta perusahaan yang membuatnya. Oleh karena itu, produk-produk berkualitas dari sebuah perusahaan mapan yang selama ini mendominasi pasar tentu saja akan lebih diuntungkan dengan penelitian semacam ini. Sepeda Gazelle adalah produk yang telah mapan sejak waktu yang lama, sehingga penggunaan pendekatan penelitian ini kemungkinan besar akan semakin memperkokoh posisi produk ini. Pendekatan etnografi memiliki kelebihan sekaligus kekurangan. Pendekatan ini memiliki kelebihan karena dalam mengumpulkan data, peneliti tidak perlu turun ke lapangan, menemui langsung para partisipan seperti dalam penelitian etnografi. Peneliti cukup mengajukan berbagai pertanyaan lewat internet, terutama terhadap orang-orang yang menjadi pengguna produk yang diteliti, dan mereka bisa dilacak dan dihubungi di media sosial lewat komunitas pengguna produk tersebut. Kelemahan pendekatan ini justru melekat pada kelebihannya, karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan lewat media sosial tentu tidak dengan cepat dijawab oleh partisipan, dan jawaban yang diberikan kemungkinan tidak mendetail, sehingga pertanyaan perlu diulang. Penelitian lewat internet akan efektif jika jalinan komunitas penggunaan produk yang diteliti di internet kuat dan mereka sering melakukan komunikasi bersama lewat situs yang dibangun oleh perusahaan pembuat produk tersebut.